Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Kurniawan. Saya dari manajemen 303 Universitas Cyber Asia, kelompok 10. Di sini saya akan menyampaikan hasil presentasi dengan mata kuliah Hukum Bisnis, yang dengan judul Kosmetik Mengandung Merkuri, Pelanggaran Hukum Bisnis dan Dampaknya. Latar belakang industri kosmetik berkembang pesat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan kulit dan kecantikan. Namun, perkembangan ini juga diiringi oleh praktik ilegal seperti penggunaan bahan berbahaya dalam produk kosmetik. Salah satu zat berbahaya yang sering ditemukan dalam kosmetik adalah merkuri, yang digunakan untuk mencerahkan kulit dalam waktu singkat. Padahal penggunaan merkuri dalam kosmetik telah dilarang oleh berbagai regulasi, termasuk Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, dan peraturan internasional seperti Konvensi Minamata. Penggunaan merkuri dalam kosmetik tidak hanya beresiko bagi kesehatan konsumen, tetapi juga melanggar prinsip-prinsip hukum bisnis yang menekankan kepatuhan terhadap regulasi dan perlindungan konsumen. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak hukum dan kesehatan dari penggunaan kosmetik mengandung merkuri serta upaya penegakan hukum terhadap produsen yang melanggar regulasi tersebut. Lalu yang kedua yaitu ada rumusan masalah. Bagaimana dampak penggunaan kosmetik mengandung merkuri terhadap kesehatan konsumen. Lalu yang kedua ada bagaimana aspek hukum yang mengatur penggunaan merkuri dalam kosmetik. Lalu yang ketiga, bagaimana upaya penegakan hukum terhadap produsen kosmetik yang menggunakan merkuri secara ilegal. Lalu yang ketiga ada hasil penelitian. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh BPOM dan berbagai lembaga kesehatan, ditetapkan beberapa merek kosmetik di pasar masih mengandung merkuri dalam kadar tinggi. Paparan merkuri dalam jangka panjang dapat menyebabkan gangguan saraf, kerusakan ginjal, serta iritasi kulit. Selain itu, paparan merkuri juga berdampak buruk bagi lingkungan karena dapat mencemari air dan tanah. Dari sisi hukum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menyebutkan bahwa produsen dilarang menggunakan bahan berbahaya yang dapat merugikan konsumen. Selain itu, BPOM telah mengeluarkan regulasi ketat terkait kosmetik yang beredar di pasar, termasuk pengawasan dan penarikan produk ilegal. Namun, praktik ilegal tetap terjadi karena lemahnya penegakan hukum dan masih adanya permintaan pasar yang tinggi terhadap produk pencerah kulit instan. Beberapa produsen kosmetik ilegal bahkan masih memasarkan produknya secara daring, membuat pengawasan semakin sulit. Lalu kita masuk ke poin 4, yaitu pembahasan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penggunaan merkuri dalam kosmetik dapat melakukan pelanggaran hukum bisnis yang serius. Beberapa faktor yang menyebabkan masih maraknya penggunaan merkuri dalam kosmetik antara lain yaitu kurangnya edukasi konsumen tentang bahaya merkuri, lalu lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku bisnis ilegal, lalu yang ketiga tingginya permintaan pasar terhadap produk pencerah kulit instan. Selain itu, produsen juga menggunakan merkuri dalam kosmetik tidak hanya melanggar hukum nasional, tetapi juga kontribusi terhadap perusakan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan tindakan yang lebih tegas dari pemerintah dan kesadaran konsumen untuk menghindari produk berbahaya. Di Indonesia dan berbagai negara lainnya, penggunaan merkuri dalam kosmetik dilarang karena resiko bahayanya. Beberapa regulasi yang mengatur penggunaan merkuri dalam kosmetik yaitu meliputi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu melarang penggunaan bahan berbahaya dalam produk yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Lalu ada di Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1176 Menkes per 8 2010, yaitu melarang penggunaan merkuri dalam kosmetik. Pemerintah melalui BPOM dan aparat penegak hukum berupaya menolak produsen kosmetik ilegal yang menggunakan merkuri. Beberapa langkah yang dilakukan antara lain yaitu
pengawasan dan inspeksi, lalu penarikan dan pemusnahan produk, lalu ada sanksi hukum, edukasi dan sosialisasi, lalu ada kerjasama internasional. Lalu poin yang kelima yaitu kesimpulan. Penggunaan merkuri dalam kosmetik merupakan tindakan yang melanggar hukum bisnis dan negatif terhadap kesehatan serta lingkungan. Meskipun regulasi telah ada, praktik ilegal masih terjadi akibat lemahnya pengawasan dan tingginya permintaan pasar. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret untuk memberantas peredaran kosmetik bermerkuri. Lalu yang keenam yaitu ada penguatan regulasi dan pengawasan. Pemerintah harus memperketat regulasi dan pengawasan terhadap produk serta distribusi kosmetik. Lalu yang kedua yaitu edukasi konsumen. Masyarakat perlu diberikan edukasi mengenai bahaya merkuri dalam kosmetik agar lebih selektif dalam memilih produk. Lalu yang ketiga itu pemberian sanksi tegas. Penegakan hukum harus lebih ketat dengan memberikan sanksi yang lebih berat kepada produsen ilegal. Lalu yang keempat, peningkatan kerjasama dengan platform digital. E-commerce harus bekerjasama dengan pemerintah untuk menindaklanjuti produk ilegal yang dijual secara daring. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan peredaran kosmetik berbahaya dapat ditekan, sehingga masyarakat mendapatkan produk yang aman dan legal sesuai dengan regulasi yang berlaku. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.